Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teras Muda Cianjur. Kali ini kita akan membahas sejarah salah satu masjid yang menjadi kebanggaan Indonesia dan simbol toleransi antar umat beragama, yaitu Masjid Istiqlal. Yuk simak perjalanan panjang pembangunan masjid ini hingga menjadi ikon nasional. Subscribe to my channel. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, gagasan untuk membangun Masjid Nasional pertama kali muncul dari Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Indonesia, dan Anwar Cokro Aminoto, tokoh Islam terkemuka. Ide ini lahir sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus simbol persatuan bangsa. Pada tahun 1953 dibentuklah panitia pembangunan yang diketuai oleh Anwar Cokro Aminoto. Gagasan ini kemudian diajukan kepada Presiden Soekarno yang langsung menyambut baik dan memberikan dukungan penuh. Bahkan pada tahun 1954, Soekarno ditunjuk sebagai Kepala Teknis Pengawas Pembangunan Masjid Istiqlal. Salah satu perdebatan menarik adalah mengenai lokasi pembangunan masjid. Muhammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden mengusulkan agar masjid dibangun di kawasan Jalan Tamrin dekat dengan pemukiman penduduk. Namun Soekarno memiliki pandangan lain. Menurut Soekarno, Masjid Nasional harus berada di lokasi strategis di pusat ibu kota. Ia memilih area dekat Lapangan Merdeka, mengikuti tradisi Jawa yang mengharuskan Masjid Agung berdekatan dengan alun-alun utama dan istana. Lebih dari itu, Soekarno menginginkan lokasi masjid berdekatan dengan Gereja Katedral Jakarta dan Gereja Immanuel untuk mencerminkan kerukunan antar umat beragama. Akhirnya diputuskan Masjid Istiqlal dibangun di Taman Wijaya Kusuma yang sebelumnya Taman Wilhelmina dengan mengorbankan Benteng Prince Frederick yang dibangun pada tahun 1837. Peletakan batu pertama Masjid Istiqlal dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961. Namun pembangunan masjid tidak berjalan mulus karena berbagai kendala, termasuk situasi politik yang tidak stabil. Pembangunan memakan waktu hingga 17 tahun dan akhirnya pada 22 Februari 1978, Masjid Istiqlal diresmikan oleh Presiden Soeharto. Masjid ini dirancang oleh Frederick Silaban, seorang arsitek Kristen asal Sumatera Utara. Dengan masjid ini mencerminkan nilai-nilai universal dengan elemen modern namun tetap syarat dengan simbol kebangsaan. Hingga tahun 2013, Masjid Istiqlal menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara
dengan kapasitas lebih dari 120.000 jamaah. Masjid Istiqlal pernah menjadi target serangan bom sebanyak 2 kali. Yang pertama terjadi pada 14 April 1978, di mana sebuah bom plastik meledak di dekat mimbar masjid. Insiden kedua terjadi pada 9 April 1999 di ruang bawah tanah masjid, yang menyebabkan kerusakan kaca kantor pengurus. Meski tidak ada korban jiwa, peristiwa ini tetap menjadi catatan kelam dalam sejarah Masjid Istiqlal. Pada periode Mei 2019 hingga Juli 2020, Masjid Istiqlal menjalani renovasi besar-besaran dengan anggaran sebesar 35 juta dolar atau sekitar 511 miliar. Renovasi ini mencakup membersihkan dan memoles marmer eksterior, memasang ornamen geometris stainless steel, membuat mihrab dan mimbar baru, modernisasi sistem kelistrikan, pencahayaan LED, dan saluran air. Pembangunan taman baru, gerbang, dan alun-alun yang lebih luas. Penambahan kios pedagang dan area parkir bawah tanah 2 lantai. Renovasi ini menjadikan Masjid Istiqlal semakin megah dan modern, sekaligus memberikan kenyamanan bagi para jamaah. Salah satu inovasi penting adalah pembangunan terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Terowongan ini selesai dibangun pada April 2020 dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Desember 2024. Kehadiran terowongan ini menjadi simbol nyata toleransi dan harmoni antar umat beragama di Indonesia, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Masjid Istiqlal bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol persatuan bangsa, toleransi, dan kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya yang panjang dan lokasinya yang strategis menjadikan masjid ini sebagai ikon nasional yang membanggakan. Mari kita jaga dan rawat warisan budaya ini agar tetap menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Itu saja wargi informasi untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya di channel Teras Muda Cianjur. Sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan wargi semua sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.